Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lestari dari kelas B dengan NIM 1901030021 kelompok E3. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pre-op pada pasien Nyonya R dengan diagnosa medis kista endometrium. Untuk yang pertama yaitu definisi. Pertama, definisi kista adalah sebuah kantung atau suatu pengumpulan cairan yang tumbuh pada indung telur. Cairan ini terbungkus oleh semacam selaput dan berbentuk dari lapisan terluar endometrium. Dan untuk yang kedua yaitu definisi kista endometrium adalah kelainan ginekologis yang ditandai dengan adanya pertumbuhan lapisan endometrium secara ektopik yang ditemukan di luar uterus. Secara lebih spesifik lagi dijelaskan sebagai suatu keadaan dengan jaringan yang mengandung stoma dan unsur granula. Unsur granula endometrium khas terdapat secara abnormal pada berbagai tempat di dalam rongga panggul atau daerah lain pada tubuh. Sebelum melanjutkan slide berikutnya, saya akan menjelaskan tanda dan gejala. Yang pertama yaitu dysmenorrhea, yaitu nyeri head yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat sekresi sitoksin dalam rongga peritoneum akibat pendarahan lokal dan karena adanya infiltrasi ke dalam syaraf pada rongga panggul. Nyeri yang berlebihan dapat menyebabkan mual, muntah, bahkan diare. Yang kedua yaitu nyeri pelvik. Akibat pelengketan lama-lama dapat mengakibatkan nyeri pelvik yang kronis. Rasa nyeri bisa menyebar jauh ke dalam panggul, punggung, paha, bahkan menjalar sampai ke rektum. Dyspareunia yaitu dapat menyebabkan rasa sakit selama atau setelah hubungan seksual. Dalam penetrasi dapat menghasilkan nyeri pada ovarium, terikat oleh jaringan parut di atas vagina. Nyeri juga dapat disebabkan oleh adanya nadul pada endometrium di belakang rahim atau ligamen uterus sakral yang menghubungkan leher rahim dan sekrum. Diskesia yaitu keluhan sakit saat bab bila endometrium sudah tumbuh dalam dinding rektosimoid dan terjadi hematokesia pada siklus haid. Yang terakhir yaitu subfertilitas, yaitu perlengketan pada ruang pelvis yang diakibatkan endometrium dapat mengganggu pelepasan oosit dan ovarium atau menghambat perjalanan ovum untuk bertemu dengan sperma. Yang selanjutnya adalah pathway, yaitu ada teori induksi adalah endogen menginduksi sel perionean menjadi jaringan endometrium. Yang selanjutnya teori metaplasia, yaitu pada sel-sel kolom berubah menjadi endometrium. Teori implantasi yaitu implantasi sel endometrium akibat reguritan transtuba pada saat menstruasi. Dari ketiga teori tersebut dapat mengakibatkan kista endometrium dan muncul masalah keperawatan kista endometrium, yaitu dapat menyebabkan rasa sebah pada abdomen, menyebabkan mual dan muntah, dan muncul masalah keperawatan resiko defisit nutrisi. Dari kista endometrium muncul polimenoria, hipermenoria, lalu muncul gangguan menstruasi dan menyebabkan dyspareunia, dan muncul masalah keperawatan gangguan rasa nyaman. Dari dyspareunia menyebabkan persepsi yang keliru, yaitu muncul defisit pengetahuan.
Untuk analisis datanya, yaitu yang pertama, pasien mengeluh nyeri pada bagian perut kanan bawah menjalar ke belakang. Penyebabnya kista seperti ditusuk-tusuk pada bagian perut kanan bawah, skalanya 8, time-nya hilang timbul, tekanan darahnya 122/81, nadinya 81 kali per menit, suhunya 36,5, respiration rate-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 96%. Dan pasien tampak sering memegang perutnya, tampak meringis dan terlihat gelisah, dan muncul masalah keperawatan gangguan rasa nyaman dengan etiologi gejala penyakit. Untuk data yang kedua yaitu pasien mengatakan mual, muntah jika makan dan minum dimuntahkan lagi, pasien mengatakan muntah berwarna kuning, pasien merasa kembung dan perut membesar. Masalah keperawatannya yaitu resiko defisit nutrisi dengan etiologi ketidakmampuan mencerna makanan. Untuk data yang ketiga yaitu pasien mengatakan bingung dan cemas akan keadaan yang dialaminya. Data objektifnya itu menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Masalah keperawatan yang muncul yaitu defisit pengetahuan dan etiologinya kurang terpapar informasi. Untuk diagnosa keperawatan yang muncul yaitu pertama gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit, yang kedua yaitu resiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, dan yang ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Untuk intervensi diagnosa keperawatan yang pertama yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit yaitu luarannya tingkat nyeri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat nyeri dapat menurun dengan kriteria hasil yaitu pertama keluhan nyeri yang awalnya cukup meningkat atau 2 dengan target 4 yaitu cukup menurun, meringis yang awalnya cukup meningkat dengan target 4 atau cukup menurun, gelisah yang awalnya 2 atau cukup meningkat dengan target 4 cukup menurun. Untuk psikinya yaitu manajemen nyeri yang pertama, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, identifikasi faktor yang memperberat nyeri. Edukasinya ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua yaitu resiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan mencerna makanan dengan luaran fungsi gastrointestinal dapat membaik dengan kriteria hasil mual yang awalnya cukup meningkat menjadi 4 cukup menurun, muntah yang awalnya 2 atau cukup meningkat menjadi 4 atau cukup menurun, nyeri abdomen yang awalnya 2 menjadi 4, distensi abdomen yang awalnya 2 menjadi 4. Luarannya monitor asupan dan keluaran makanan dan cairan. Yang edukasinya anjurkan membuat catatan harian tentang perasaan dan situasi pemicu pengeluaran makanan. Yang selanjutnya yaitu ajarkan pengaturan diet yang tepat. Untuk diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Dengan luaran tingkat pengetahuan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil yaitu pertama persepsi yang keliru terhadap masalah yang awalnya cukup menurun menjadi cukup meningkat, menjalani pemeriksaan yang tepat yang awalnya cukup menurun menjadi cukup meningkat. Untuk intervensinya atau psikinya yaitu edukasi proses penyakit dengan observasi, edukasi harapan dan kemampuan menerima informasi, edukasi jelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit, jelaskan tanda dan gejala penyakit, ajarkan cara mengatasi gejala yang dirasakan dan informasikan kondisi pasien saat ini. Untuk implementasinya yaitu untuk diagnosa pertama hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 yaitu pertama mengidentifikasi lokasi nyeri, karakteristik, durasi, frekuensi, lokasi, karakteristik, durasi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua mengidentifikasi skala nyeri,
Yang ketiga, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Dan yang keempat, menjelaskan strategi meredakan nyeri. Yang kelima, mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Untuk diagnosa kedua yaitu monitor tanda-tanda vital, monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan, mengajarkan program diet yang tepat, dan mengajarkan pembuatan catatan harian tentang perasaan situasi pengeluaran makanan, misalnya muntah. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, menjelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit, menjelaskan tanda dan gejala penyakit, mengajarkan cara mengatasi gejala yang dirasakan, dan menginformasikan kondisi pasien saat ini. Untuk evaluasi hari pertama yaitu pasien mengatakan nyeri di perut bagian kanan bawah menjalar ke belakang. Penyebabnya yaitu kista dengan kualitas nyeri seperti ditusuk-tusuk, regionnya kuadran 3, skalanya 8, time-nya hilang timbul. Pasien tampak meringis dan gelisah, injeksi IV ceftriaxone, dan terapi relaksasi nafas dalam. Masalah keperawatan gangguan rasa nyaman belum teratasi dengan kriteria hasil keluhan nyeri yang awalnya 2 atau cukup meningkat, akhirnya masih 2 atau cukup meningkat, meringis yang awalnya 2 atau cukup meningkat, akhirnya masih 2 atau cukup meningkat, gelisah yang awalnya 2 atau cukup meningkat menjadi masih 2 atau cukup meningkat. Planningnya yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, menjelaskan strategi meredakan nyeri, mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Untuk evaluasi diagnosa yang kedua yaitu pasien mengatakan makan hanya seperempat porsi saja, pasien mengatakan masih mual, muntah 2 kali, nyeri perut dan kembung. Tekanan darahnya yaitu 133/90, nadinya 87, suhunya 36,5, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 97. Urine output-nya 100 cc bab 1 kali sehari, menganjurkan makan makanan peningkat sistem imun, mengandung zat besi, dan kaya serat. Masalah keperawatan resiko defisit nutrisi teratasi sebagian dengan kriteria hasil yang awalnya cukup meningkat, akhirnya 3 atau sedang, mual yang awalnya cukup meningkat, akhirnya 3 atau sedang, nyeri abdomen yang awalnya 2 atau cukup meningkat, akhirnya 3 atau sedang, distensi abdomen yang awalnya 2, akhirnya 3 atau sedang. Planningnya yaitu pertama monitor tanda-tanda vital, monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan, mengajarkan program diet yang tepat, mengajarkan pembuatan catatan harian tentang perasaan situasi pengeluaran makanan, misalnya muntah. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu pasien mengatakan tidak tahu tentang penyebab penyakitnya dan hanya mengira sakit mens biasa, lalu tidak tahu cara mengatasi gejala yang dirasakan. Pasien mengatakan jika nyeri saat sedang nyeri perut, diikat dengan gurita dan minum obat warung. Lalu objektifnya yaitu menjelaskan penyebab, tanda gejala, dan faktor resiko. Pasien tampak bingung, melatih teknik nafas dalam. Masalah keperawatan defisit pengetahuan belum teratasi dengan kriteria hasil. Persepsi yang keluar terhadap masalah yang awalnya cukup menurun, akhirnya masih 4 atau cukup menurun. 2. Menjalani pemeriksaan yang tepat yang awalnya 4 atau cukup menurun menjadi masih 4 atau cukup menurun. Untuk planningnya itu mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, menjelaskan penyebab dan faktor risiko penyakit, menjelaskan tanda dan gejala penyakit, mengajarkan cara mengatasi gejala yang dirasakan, menginformasikan kondisi pasien saat ini. Untuk evaluasi hari kedua, yaitu diagnosa yang pertama, pasien mengatakan nyeri perut bagian kanan bawah menjalar ke belakang. Penyebabnya yaitu kista, kualitasnya seperti ditusuk-tusuk, kuadran 3, skala 6. Time-nya hilang timbul, tekanan darah 129/84, nadinya 73,
suhunya 36, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 98%. Pasien tampak meringis, sedikit gelisah, dan memegang perut. Masalah keperawatan gangguan rasa nyaman teratasi sebagian dengan kriteria hasil. Keluhan nyeri yang awalnya cukup meningkat, akhirnya masih sedang. Meringis yang awalnya 2, akhirnya masih sedang atau cukup. Gelisah yang awalnya 2 atau cukup meningkat menjadi akhirnya 3 atau sedang. Planningnya, intervensi dihentikan karena pasien akan operasi. Untuk evaluasi diagnosa kedua yaitu pasien mengatakan masih mual, muntah 1 kali, kembung dan nyeri perut, BAK 2 kali, makan masih habis seperempat porsi, BAB 1 kali. Masalah keperawatan resiko defisit nutrisi teratasi sebagian dengan kriteria hasil. Mual yang awalnya cukup meningkat, akhirnya masih 3 atau sedang. Muntah yang awalnya 2, akhirnya masih 3 atau sedang. Nyeri abdomen yang awalnya 2, akhirnya masih 3. Distensi abdomen yang awalnya 2 menjadi masih 3. Intervensi dihentikan. Untuk evaluasi hari ketiga yaitu untuk hari kedua diagnosa ketiga yaitu pasien mengatakan sudah sedikit paham tentang penyakitnya, tanda gejala dan faktor resikonya, dan jika sakit lagi akan memilih berobat ke pelayanan kesehatan. Pasien sudah sedikit tenang, masalah keperawatan defisit pengetahuan teratasi sebagian dengan kriteria hasil. Persepsi yang keliru terhadap masalah yang awalnya cukup menurun, akhirnya 3 atau sedang. Menjalani pemeriksaan yang tepat yang awalnya cukup menurun, akhirnya 3 atau sedang. Terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.